Ganda campuran Indonesia menggila di Shed Modi 2025, melaju ke semifinal diwarnai drama protes yang menghebohkan. Akankah tercipta All Indonesia Final? Wah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Kabar gempar datang dari turnamen Shed Modi 2025, di mana dua andalan ganda campuran Indonesia, Marwan Faza dan Aisyah Pranata, serta Dejan Ferdinansyah dan Bernardin Wardana, kompak melaju ke babak semifinal. Ini benar-benar torehan manis di hari Jumat, 28 November 2025. Benar sekali. Marwan dan Aisyah yang merupakan unggulan keempat membuka jalan kemenangan dengan penampilan yang sangat meyakinkan. Mereka berhadapan dengan wakil tuan rumah Nitin Hafe dan Srinidhi Narayana. Kemenangan mereka ini nyaris minim kesalahan, menunjukkan performa yang sangat solid. Dan mereka hanya membutuhkan 2 game saja untuk memulangkan pasangan tuan rumah. Skor telaknya adalah 21-11 dan 21-12. Kemenangan ini dibukukan dalam durasi tanding yang cukup singkat, hanya sekitar 27 menit. Sangat efisien dan dominan. Berbeda jauh dengan perjalanan Marwan dan Aisyah, Dejan dan Bernardin harus melewati duel yang jauh lebih alot untuk mencapai babak semifinal Shed Modi ini. Pertarungan mereka melawan Wong Tianchi dan Lim Chioxian dari Malaysia, yang notabene unggulan ketiga, berlangsung sangat sengit. Betul sekali. Pasangan jebolan PB Jarum itu harus meladeni perlawanan wakil Malaysia hingga 3 game penuh. Durasi tandingnya pun jauh lebih panjang, mencapai 57 menit. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di level 8 besar ini. Nah, yang paling menarik, di tengah duel sengit tersebut, sempat diwarnai dengan insiden protes dari wakil Malaysia kepada umpire. Ini terjadi tepat di awal bergulirnya game ketiga, ketika Dejan dan Bernardin justru sedang dalam posisi yang menguntungkan. Protes itu terjadi karena Dejan dan Bernardin dianggap melakukan kesalahan atau foul. Ketika Bernardin mengembalikan shuttlecock tepat di depan net, wakil Malaysia berpendapat bahwa raketnya menyentuh net. Tentu saja ini memicu perdebatan sengit di lapangan. Pertandingan sempat terhenti cukup lama karena perdebatan antara pemain dan umpire. Situasi yang sangat tegang dan bisa mempengaruhi mental pemain. Semua mata tertuju pada keputusan umpire yang akan sangat menentukan jalannya pertandingan krusial ini. Dan pada akhirnya, umpire memutuskan untuk tetap memberikan skor kepada Dejan dan Bernardin karena tidak ada kesalahan. Keputusan ini jelas menjadi angin segar bagi pasangan Indonesia, dan sebaliknya, momentum besar yang hilang bagi wakil negeri jiran. Momentum keputusan umpire itu seolah membuat wakil Malaysia kehilangan arah. Mereka tampak terganggu dan kehilangan fokus, sebuah celah yang dimanfaatkan dengan sangat baik oleh delegasi Merah Putih. Dejan dan Bernardin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sepanjang sisa pertandingan, Dejan dan Bernardin berhasil memegang kendali penuh atas permainan. Mereka kembali menemukan ritme terbaiknya setelah insiden tersebut. Walaupun harus berduel hingga 3 game, pasangan Indonesia ini berhasil membuktikan kemenangan dengan skor akhir yang meyakinkan, 21-15, 12-21, dan 21-10. Kemenangan dramatis ini membuka peluang besar untuk sebuah All Indonesia Final di sektor ganda campuran Shed Modi 2025. Bayangkan, dua pasangan terbaik kita berhadapan di final. Ini akan jadi tontonan yang sangat dinantikan. Potensi ini sangat terbuka karena Marwan dan Aisyah berada di bracket atas, sementara Dejan dan Bernardin berada di pool bawah. Jika keduanya bisa melewati hadangan di semifinal, maka 1 gelar juara ganda campuran sudah pasti menjadi milik Indonesia. Sebuah prospek yang sangat menggembirakan bagi bulu tangkis Indonesia. Lalu, siapa lawan mereka di semifinal? Marwan dan Aisyah akan menghadapi andalan Thailand, Pakapon Teraratsakul dan Sapsiri Thailatanachai. Secara peringkat, pasangan Indonesia memang lebih diunggulkan. Nah, laga ini akan menjadi duel buta, karena kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Ini bisa jadi tantangan tersendiri karena mereka harus beradaptasi di lapangan tanpa data pertandingan sebelumnya. Shed Modi 2025 memang penuh kejutan. Di sisi lain, Dejan dan Bernardin akan bertemu dengan Hariharan Amsakuron dan Trisa Joli dari India.
Pasangan India ini berstatus non-unggulan, sehingga praktis, di atas kertas, Dejan dan Bernardine lebih diunggulkan. Tapi mereka harus tetap waspada. Ini juga akan menjadi pertemuan pertama kedua belah. Terlebih lagi, pasangan India tersebut merupakan duet anyar yang sudah berhasil menyegel gelar juara. Di panggung BWF World Tour Finals 2025, Putri KW siap gemparkan dunia dengan misi tersembunyi yang akan mengubah peta persaingan tunggal putri. Misi tersembunyi. Wah, ini kedengarannya seru. Jadi, ada apa dengan Putri Kusumawardhani di BWF World Tour Finals 2025 kali ini? Bukankah itu ajang para bintang? Tepat sekali, Putri Kusumawardhani atau yang akrab disapa Putri KW berhasil mengantongi tiket elit ke panggung paling prestisius penutup musim, BWF World Tour Finals 2025. Acara ini akan digelar di Hangzhou, China pada 17 hingga 21 Desember 2025. Luar biasa, bisa masuk ke BWF World Tour Finals itu sudah pencapaian fantastis, mengingat hanya 8 pemain terbaik dunia yang bisa tampil. Bagaimana Putri KW bisa meraih tiket tersebut? Tiket bergengsi itu ia kantongi setelah menutup Race to Finals di posisi 5 besar, sebuah peringkat terbaiknya sejak ia naik ke level senior. Ini menunjukkan progres yang sangat signifikan. Jadi, selama musim 2025 ini, Putri menunjukkan performa yang benar-benar stabil dan konsisten ya. Ada momen puncak yang membuatnya begitu percaya diri? Betul, Putri menunjukkan perkembangan signifikan dengan performa konsisten dan sederet hasil krusial. Puncaknya datang ketika ia sukses menembus final Australian Open 2025 Super 500. Turnamen terakhir yang menjadi penentu lolosnya ke World Tour Finals. Wow, final Australian Open Super 500. Keberhasilan itu pasti memberikan dorongan besar terhadap mentalnya, bukan? Dia pasti merasa progresnya sudah menuju arah yang tepat. Tepat sekali, Putri sendiri merasa sangat positif. Bersyukur bisa naik podium meski runner-up. Lawannya juga bukan sembarangan, ranking 1 dunia, ujarnya Putri di pelatnas PBSI Cipayung. Ini menunjukkan mentalitas juara. Kekalahan dari ranking 1 dunia pasti jadi pembelajaran berharga. Dia menyebut An Se-young kan? Bagaimana Putri melihat jarak kualitas antara keduanya setelah kekalahan itu? Kekalahan dari An Se-young di final Australian Open menjadi pembelajaran penting bagi Putri. Ia melihat perbedaan kualitas keduanya kini semakin tipis, meski ia mengakui masih ada detail yang harus diperbaiki. Menipisnya jarak dengan pemain sekaliber An Se-young itu pencapaian besar loh. Apa yang membuat Putri berpikir begitu? Putri menjelaskan, kalau dibilang seimbang mungkin iya, tapi dia masih punya keunggulan. 6 poin terakhir itu dia, An Se-young bisa ambil momen. Ini menunjukkan bahwa Putri semakin memahami celah untuk bersaing. Jadi, keikutsertaannya di BWF World Tour Finals ini bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi ada misi besar di baliknya ya. Apa misi terpendamnya ini? Misi besar di World Tour Finals 2025 ini bukan hanya soal pencapaian, tetapi juga kesempatan untuk menguji level permainan di antara jajaran bintang teratas dunia. Putri menegaskan ambisinya untuk tidak sekedar tampil. Dia tidak mau jadi pelengkap saja. Itu mentalitas yang harus dimiliki seorang atlet. Lalu, apa yang ingin ia buktikan di sana? Dia dengan tegas menyatakan, "Aku mau nunjukin kalau aku nggak gampang nyerah dan masih bisa bersaing sama mereka, bahkan menang." Ini adalah pernyataan yang sangat kuat dari Putri. Ini menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Dengan modal mental yang semakin kuat dan performa yang konsisten, pasti dia menargetkan tampil solid sejak pertandingan pertama kan? Benar sekali. Fokus utamanya adalah menjaga konsistensi dan mengeluarkan permainan terbaik di setiap laga. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dan yang lebih membanggakan lagi, Putri KW menjadi satu-satunya wakil Indonesia di sektor tunggal putri yang tampil di BWF World Tour Finals 2025. Ini tanggung jawab besar, sekaligus kesempatan untuk mengharumkan nama bangsa. Tepat sekali,
Dia akan bergabung bersama deretan pemain top dunia lainnya seperti Akane Yamaguchi, An Se-young, Wang Ji, Han Yu, Pornpawe Cho Chuwong, Ratchanok Intanon, dan Tomoka Miyazaki. Ini adalah level persaingan tertinggi. Dengan jajaran elit di depannya, panggung Hangzhou siap menjadi ajang pembuktian sejati bagi Putri KW. Semoga ia bisa menunjukkan yang terbaik dan mewujudkan misi terpendamnya. Kita doakan bersama. Kehadiran Putri KW di ajang seprestisius ini adalah bukti bahwa kerja keras dan performa konsisten bisa membawa atlet Indonesia bersaing di kancah dunia. Mari kita saksikan perjalanan Putri KW di BWF World Tour Finals 2025. Ini adalah momentum penting bagi karir Putri KW. Dengan semangat pantang menyerah dan kemampuan yang terus berkembang, ia berpotensi memberikan kejutan besar di Hangzhou. Wow, sebuah kebanggaan bagi Indonesia. Dukungan penuh dari seluruh rakyat tentu akan menjadi motivasi tambahan bagi Putri KW untuk meraih hasil maksimal. Mari kita nantikan setiap pertandingan Putri KW.